Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan manajemen keputusan. Pengambilan keputusan yaitu proses memilih tindakan tertentu dalam menghadapi masalah atau kesempatan. Kualitas keputusan yang manajer ambil adalah tolak ukur efektivitas mereka. Jenis-jenis keputusan yaitu yang pertama, keputusan terprogram. Prosedur spesifik yang dibuat untuk masalah-masalah yang berulang dan rutin. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang diperlukan untuk masalah-masalah manajemen yang unik dan kompleks. Keputusan yaitu alat untuk mencapai hasil atau untuk menyelesaikan masalah hasil suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Proses pengambilan keputusan rasional yaitu yang pertama, menetapkan target dan tujuan spesifik dan mengukur hasil. Yang kedua, mengidentifikasi dan definisi masalah. Selanjutnya, menetapkan prioritas, mencari penyebab, pengembangan solusi alternatif, evaluasi solusi alternatif, pemilihan solusi, implementasi, selanjutnya tindak lanjut. Identifikasi dan definisi masalah yaitu mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dapat dihambat oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama, masalah persepsi. Yang kedua, mencampur adukan masalah dengan solusi. Yang ketiga, mengidentifikasi gejala sebagai masalah. Tujuan pengambilan manajemen keputusan adalah memilih alternatif yang akan memberikan hasil yang paling diinginkan dan paling sedikit merugikan. Hubungan alternatif yaitu hasil ditentukan oleh 3 kemungkinan kondisi. Yang pertama, kepastian. Yang kedua, tidak kepastian. Yang ketiga, risiko. Alternatif dari pengambilan keputusan rasional yaitu yang pertama, pengambilan keputusan administratif, yaitu model yang menggambarkan pengambil keputusan sebagai bertindak dengan informasi yang tak lengkap. Yang kedua, dipengaruhi oleh kemampuan kognitif mereka. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis, model yang menggunakan pendekatan keterbatasan rasionalitas. Yang kedua, pengambilan keputusan intuitif, yaitu melibatkan proses tidak sadar yang menggabungkan kepribadian dan pengalaman pengambil keputusan. Pengambilan keputusan intuitif sering terjadi karena ketidakpastian yang tinggi, tenggat waktu yang pendek, serta ada kompleksitas. Pendekatan keterbatasan rasionalitas yaitu pengambilan keputusan diasumsikan punya pandangan terbatas atau tak lengkap tentang masalah atau keputusan yang dihadapi. Jumlah solusi yang bisa diimplementasikan dibatasi oleh kemampuan pengambil keputusan. Yang kedua, sumber daya yang tersedia keputusan dinilai memuaskan dan dapat diterima, yakni cukup baik. Pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, nilai-nilai. Nilai adalah panduan yang seseorang gunakan ketika menghadapi situasi di mana pilihan harus diambil. Nilai mempengaruhi proses pengambilan keputusan, melibatkan tanggung jawab, ekonomi, dan hukum tanggung jawab etika. Yang kedua, kecenderungan terhadap risiko. Jumlah risiko dalam setiap keputusan tertentu bergantung pada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah tujuan yang jelas telah dibuat? Yang kedua, apakah informasi tentang alternatif yang mungkin telah diketahui? Terakhir, apakah hasil masa depan yang terkait dengan alternatif yang mungkin telah diidentifikasi? Yang ketiga, potensi timbulnya disonansi. Disonansi kognitif yaitu kurangnya konsistensi atau harmoni di antara kognisi individu setelah keputusan dibuat. Akibatnya, pengambilan keputusan memiliki kecemasan pasca pengambilan keputusan.
Disonansi dapat dikurangi dengan mengakui bahwa kesalahan telah dibuat.